Para pemain di Liga 1 yang dirumorkan akan pindah ke Persib Bandung justru sekarang sudah down deal dengan tim-tim lain. Kabarnya juga Persib Bandung nolak salah satu pemain Eropa karena gajinya gede teuing. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia masih tentang perumoran duniawi, udah biasa lah ya kalau udah masuk kepada akhir-akhir dan awal-awal musim baru itu sering ada perumoran tentang pemain yang akan bertahan, yang pindah atau juga yang masuk. Nah sebenarnya udah sempat banyak banget deretan nama yang akan masuk ke Persib Bandung sebelum liga ini selesai malahan. Salah satunya kan Rizky Ridho, Dimas Derajat, bahkan Jaja juga sang penyalur anti mampat lini tengahnya Madura itu sempat digadang-gadang akan memperkuat Persib Bandung. Tapi ternyata Jaja udah deal dengan Dewa. Memang banyak tim-tim yang tidak lolos ke Championship Series khususnya. Mereka benar-benar fokus dan gercep untuk nyari pemain dibandingkan pemain atau tim-tim yang masuk ke Championship Series. Salah satunya kan Persebaya yang kita tahu aktif banget di musim sekarang dan juga Dewa. Itu tidak lain tidak bukan mereka ingin benar-benar mempersiapkan diri agar benar-benar bisa bersaing di musim depan. Ini juga seharusnya dan pasti saya yakin akan dilakukan oleh Persib Bandung. Secara gitu bro, sekarang status kita itu adalah juara bertahan yang dimana gengsinya tinggi gitu kan. Jangan sampai kita jeblok di awal-awal lagi nih. Kalau bisa kita benar-benar bagus di awal, konsisten sampai akhir dan bisa juara lagi. Nah, tentu masalah perekrutan pemain ini, selain pemain itu harus berguna sesuai dengan apa yang diinginkan oleh skema pelatih dari Persib yaitu Coach Bojan Hodak, tentu juga harus sesuai dengan budget yang dimiliki oleh PT PBB. Nah, Persib ini terkenal memiliki manajemen dan keuangan yang bisa dibilang cukup tinggi dan ya salah satu yang terbaik bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia lah ya. Nah, tetapi beberapa kali Coach Bojan Hodak juga mengeluarkan statement kalau masalah mencari pemain katanya Bojan Hodak harus berkomunikasi dulu dengan pihak manajemen. Ada nggak uangnya gitu kan. Terus juga mungkin biar Bojan Hodak juga tahu bahwa budgetnya berapa kalau untuk pemain lokal, kalau seandainya nambah nih pemain asli Indonesia berapa budgetnya, kalau untuk pemain asing kelas Asia atau Eropa berapa budgetnya, itu juga mungkin harus sesuai dan cukup masuk akal agar Coach Bojan Hodak juga tahu pemain mana yang layak bermain di Persib Bandung sesuai dengan budget dan juga sesuai dengan kemampuan yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak. Nah, kabarnya juga ada rumor kalau Persib Bandung ini menolak pemain yang berasal dari Eropa karena gajinya terlalu tinggi. Ya, kita harus akui juga kalau nggak bisa Persib juga jor-joran habis-habisan ngeluarin duit, tapi misalkan feedback ke Persibnya kurang. Entah itu mungkin nggak ada pemasukan atau pemain itu tidak bisa membawa Persib lebih bagus sehingga menghasilkan uang yang lebih banyak juga. Karena kita harus akui teman-teman kalau sepak bola sekarang itu kan bisnis ya, bukan hanya murni sepak olahraga gitu kan. Kalau seandainya tidak ada perputaran uang yang memadai yang menguntungkan bagi Persib Bandung sendiri ya buat apa juga kan, gitu logikanya seperti itu. Nah, tapi saya yakin kalau Persib ini jelas akan mencari pemain yang memang bisa dibilang cukup bintang karena Persib ini terkenal dari dulu selalu membawa pemain-pemain bintang yang tidak murah. Yang tentunya itu harus bisa berguna bagi Persib. Apalagi Persib status sebagai juara bertahan, tentu ingin juara lagi musim depan, sekarang bermain di Asia juga yang tentu sangat ingin juga untuk bisa sedikitnya berbicara lebih lah di Asia ini. Dan tentu juga pemain-pemain yang didatangkan harus pemain-pemain yang memiliki kualitas lebih dari kalau bisa dari pemain yang ada dari sekarang. Nah, walaupun kita belum tahu nih masalah posisi mana yang kiranya akan ditambal untuk ada pelapis yang lebih mumpuni atau pemain yang atau posisi yang memang harus digantikan oleh pemain baru ini, entah itu pemain dari liga lokal atau juga pemain dari Asia atau juga Eropa atau intinya pemain asing. Nah, yang pasti saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Coach Bojan Hodak dan apa yang dilakukan oleh manajemen ini benar-benar bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tim, dan tentu bahwa banyak sebenarnya terjadi hal-hal yang kalau Eropanya mungkin Real Madrid dengan Los Galacticosnya dulu gagal juga, banyak pemain bintang
Kemarin-kemarin di musim-musim awal kemarin kan kita tahu kalau yang paling aktif itu salah satunya adalah PSS Sleman, ternyata gagal juga. Nah, saya berharap jangan terlalu jangan terlalu gengsi bahwa kita harus ngambil pemain bintang, enggak, tapi kita harus bisa ngambil pemain berkualitas yang memang cocok dengan tim. Itu yang paling utama. Karena kan kalau seandainya di dalam satu tim ada 11 Ciro kan susah juga gitu kan. Jadi memang tetap harus ada komposisi yang pas, di mana harus menyimpan pemain seperti Ciro, di mana harus menyimpan pemain seperti Mark, di mana harus menyimpan pemain seperti David da Silva, seperti Hen gitu kan, dan juga seperti Ahmad Juprianto. Karena kita harus akui bahwa dalam sebuah kesatuan tim kita butuh pemain yang serba bisa berkontribusi bukan hanya di tengah lapangan, tapi juga di dalam tim, berarti di luar lapangan. Seperti Ahmad Juprianto, mungkin dia tidak bisa udah tidak terpakai lagi lah, udah tidak terlalu dibutuhkan untuk menjadi pemain 11 pertama. Tapi untuk sebuah tim, dia memiliki sebuah pengalaman, memiliki kedewasaan gitu kan, agar bisa membimbing pemain-pemain lain bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu, bahwa Persib Bandung harus menjadi sebuah keluarga, bukan hanya tim sepak bola. Assalamualaikum.